Kita mau berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menghirup napas kehidupan kami yang baru. Kami percaya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan tolong kami untuk kami boleh memahami firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya Dieter Nicholas Bapak Ibu. Pengumuman dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti semalam Bapak Ibu jam 8 kita akan ada pemuritan wanita Bapak Ibu yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dr. Virgi Hutahuruk Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu yang mau join Bapak Ibu, khusus untuk wanita ya Bapak Ibu ya nanti malam. Nah di gambarnya ini ada link Zoom-nya Bapak Ibu, tapi nanti kalau Bapak Ibu juga mau link Zoom-nya saya akan berikan ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin gitu aja Bapak Ibu. Kita akan langsung buka Alkitab kita Bapak Ibu dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Apa kata firman Tuhan buat setiap kita? Firman Tuhan katakan begini Bapak Ibu, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, jadi firman Tuhan udah jelas katakan kepada kita Bapak Ibu bahwa siapapun kita Bapak Ibu ya, di dalam Yesus Bapak Ibu percayalah bahwa masa depan kita itu terjamin Bapak Ibu di dalam Yesus, dan harapan-harapan kita nggak akan pernah hilang Bapak Ibu. Ya kenapa saya berani berkata seperti ini? Yang pertama ya karena memang firman Tuhan yang sudah kasih tahu kepada kita. Yang kedua Bapak Ibu, nah ini alasan yang sangat penting kalau menurut saya. Nah kalau Bapak Ibu membaca ya silsilah Yesus Kristus Bapak Ibu ya, maka Bapak Ibu akan mengerti dan Bapak Ibu akan tahu bahwa Injil Matius menuliskan silsilah tentang Yesus karena itu memang penting bagi orang Yahudi Bapak Ibu. Buat orang Yahudi bibit, bebet, bobot itu penting Bapak Ibu. Tetapi silsilah ini juga memberikan sebuah perenungan yang baik buat setiap kita tentang masa depan kita dan harapan kita yang gak akan pernah hilang Bapak Ibu ya. Seperti ya bisa kita baca bahwa tidak semua generasi di atas Yesus juga adalah orang yang baik Bapak Ibu. Setuju gak sih? Ada orang beriman seperti Abraham, Ishak dan Yakub dan Daud Bapak Ibu. Tetapi kita juga mengerti Bapak Ibu bahwa dalam silsilah sebelum Yesus Bapak Ibu ada juga yang jahat seperti beberapa raja Yehuda Bapak Ibu. Ya ada Yerobeam, ada Manasye, ada Amon Bapak Ibu. Ya macam-macam Bapak Ibu ya. Mereka itu raja-raja Yehuda yang jahat Bapak Ibu. Nah sama seperti kehidupan kita Bapak Ibu, kita semua juga punya garis keturunan. Dan kita semua ya kan itu punya nenek moyang Bapak Ibu. Nah siapakah mereka dan bagaimana kehidupan mereka? Apakah mereka baik atau tidak, kaya atau miskin dan seterusnya Bapak Ibu? Tentu ya kita tidak punya kuasa untuk mengaturnya Bapak Ibu ya. Yang masih bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menurunkan hal-hal dan keteladanan yang baik kepada generasi yang ada di bawah kita. Ya, jadi dalam arti begini, nenek moyang yang ada di atas kita, ya itu kan hanya ya kisah kehidupan mereka kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Tapi yang bisa kita ubah adalah dari diri kita sampai keturunan di bawah kita Bapak Ibu. Ya walaupun kita juga tidak bisa 100% mengendalikan hidup dan sifat anak cucu kita. Tetapi percayalah Bapak Ibu bahwa keteladanan yang baik pastilah tetap akan membawa dampak bagi keturunan dan anak cucu kita. Yang mengerti katakan haleluya Bapak Ibu. Jadi seperti halnya silsilah atau garis keturunan, kita juga tidak bisa memilih latar belakang kita Bapak Ibu. Ya, mungkin ada beberapa di antara kita yang lahir dari keluarga yang tidak mampu. Mungkin ada beberapa di antara kita juga kita lahir dari keluarga yang broken home, atau kita lahir dengan kekurangan tertentu dan itu bukan pilihan kita Bapak Ibu. Ya. Atau mungkin juga kita saat ini ada dalam posisi terpuruk karena mungkin ada kesalahan dan kegagalan yang pernah kita lakukan di masa lalu Bapak Ibu.
Dan itu pun adalah sesuatu yang nggak bisa kita ubah lagi Bapak Ibu. Sama seperti saya Bapak Ibu ya. Saya punya latar belakang narkoba, saya punya latar belakang anak jalanan Bapak Ibu. Jadi saya nggak bisa mengubah masa lalu saya Bapak Ibu. Ya kan? Itu sesuatu yang sudah lampau. Itu hanya bisa dikenang dan tidak bisa diubah lagi Bapak Ibu. Ya, tetapi pada pagi hari ini Bapak Ibu sekali lagi bukan berarti itu semua berakhir Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita masih bisa mengubah masa depan kita. Asalkan begini Bapak Ibu, asalkan saudara dan saya, kita semua mau berubah. Asalkan kita semua mau berbenah dari sekarang ini Bapak Ibu. Ya kan? Makanya Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kapan sih kesempatan yang paling baik untuk kita berubah Bapak Ibu? Ya sekarang ini Bapak Ibu, betul gak sih? Karena kita nggak pernah tahu sampai kapan kita hidup dan kapan Tuhan panggil kehidupan kita Bapak Ibu. Ya kemarin kita sudah belajar Bapak Ibu bahwa kita nggak akan pernah tahu kapan Tuhan panggil kita, kapan tugas kita di dunia ini selesai Bapak Ibu. Tapi selama ketika Tuhan memberikan waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita Bapak Ibu, hari ini gunakan kesempatan Bapak Ibu untuk berbenah kehidupan kita. Hari ini gunakan ya waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk berubah Bapak Ibu, karena kita masih bisa mengubah kehidupan kita. Kita masih bisa mengubah masa depan kita. Dan percayalah Bapak Ibu, masa depan kita di dalam Tuhan sungguh ada, dan pengharapan kita nggak akan pernah hilang di dalam Dia Bapak Ibu. Ya, justru saat inilah kesempatan untuk kita memandang masa depan kita lebih positif lagi Bapak Ibu. Kita memandang masa depan kita lebih optimis lagi Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, masa lalu kita boleh hitam gelap Bapak Ibu. Masa lalu kita boleh kelam Bapak Ibu. Mungkin latar belakang kita boleh banyak kekurangan Bapak Ibu ya. Tetapi ketika kita mempercayakan masa depan kita di tangan Tuhan, percayalah Bapak Ibu, maka Tuhan sendiri yang telah berjanji bahwa masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang di dalam Dia. Yang mengerti katakan yes Bapak Ibu, yang mengerti tolong kasih jempolnya Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu, apa sih yang bisa kita pelajari? Yang kita bisa pelajari adalah bahwa tidak ada kata terlambat untuk mulai berubah Bapak Ibu ya. Kita bisa siapapun latar belakang kita ya. Bapak Ibu kalau baca silsilah Tuhan Yesus di dalam kitab Matius Bapak Ibu, di dalam Injil Matius, Bapak Ibu akan merasa terheran-heran. Bapak Ibu gini ya Bapak Ibu ya. Orang Yahudi itu tidak ngereken itu apa ya namanya ya, tidak memandang wanita Bapak Ibu. Jadi yang orang Yahudi hitung itu adalah pria Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh singkat Bapak Ibu ya. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, dari mana kemudian Yesus memberi makan 5.000 orang? Dari mana penulis kitab Injil tahu itu 5.000 orang? Karena yang dihitung itu laki-laki Bapak Ibu. Jadi belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kenapa perempuan tidak dihitung? Ya karena memang orang Yahudi tidak mereken, ya tidak menghitung yang namanya wanita Bapak Ibu. Tidak diperhitungkan Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat silsilah Tuhan Yesus dalam kitab Injil Bapak Ibu, kita akan terheran-heran Bapak Ibu bahwa di dalam Injil Bapak Ibu ada 2 wanita yang kemudian ditulis namanya dalam silsilah Tuhan Yesus. Ya kan? Dan yang luar biasa, 2 wanita yang tertulis dalam silsilah Tuhan Yesus ini, ya mereka adalah perempuan yang sangat luar biasa. Dari mana luar biasanya? Yang pertama adalah Rahab Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab Bapak Ibu, siapakah Rahab ini Bapak Ibu? Rahab ini adalah seorang pelacur Bapak Ibu. Rahab ini adalah seorang perempuan sundal Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat ya, Rahab seorang wanita, udah wanita, kemudian perempuan sundal Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa, nama Rahab kemudian masuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Dari sini Bapak Ibu kita bisa belajar apa Bapak Ibu? Kita bisa belajar bahwa ternyata masa lalu kita yang buruk, ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan kemudian tidak memandang masa lalu kita. Tuhan melihat masa depan kita. Sehingga Bapak Ibu apa yang terjadi? Nama Rahab bisa masuk ke dalam silsilah Tuhan Yesus Bapak Ibu. Yang kedua adalah Rut Bapak Ibu. Selain perempuan, dia bukan perempuan Yahudi Bapak Ibu. Dia perempuan dari Moab Bapak Ibu. Dari latar belakang gak punya darah Yahudi Bapak Ibu.
Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan nama Ruth kemudian masuk dalam silsilah Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Apapun latar belakang kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di belakang sana, Bapak Ibu, sekali lagi silsilah Tuhan Yesus sudah membuktikan kepada kita bahwa masa depan kita itu bisa ada dan pengharapan kita tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita belajar tidak ada kata terlambat untuk mulai berubah. Ya, hari inilah hari yang paling tepat untuk kita memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Mari belajar untuk mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang positif, Bapak Ibu. Ya, hidup lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu semakin lebih intim lagi sama Tuhan, semakin peka dengan jalan-jalan Tuhan, ya kan? Lupakan semua kegagalan-kegagalan di masa lampau dan hari ini kembali mengejar masa depan yang lebih baik. Dan lakukan itu hari ini, lakukan itu sekarang. Sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mengubah dan meraih masa depan kita di dalam Tuhan. Oke? Sekali lagi Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau kasih pengumuman Bapak Ibu nanti malam buat para wanita. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, kita ada pemuritan wanita Bapak Ibu. Kita akan membahas tentang wanita kuat bukan mental korban yang akan dilayani oleh pendeta Dr. Virji Hutahuruk Bapak Ibu jam 8 malam hari ini via Zoom. Jadi kalau Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, mau link Zoom-nya ya Bapak Ibu bisa DM saya atau WA saya kalau Bapak Ibu punya WA saya. Ya tulis WA saya Bapak Ibu, ini WA saya 08788 1396544 ya. Kalau Bapak Ibu juga mau film His Only Son, bisa WA saya Bapak Ibu 08788 1396544. Saya berharap Bapak Ibu diberkati dengan apa yang kami lakukan di Rumah Harmoni, dan Bapak Ibu juga bisa bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh belajar, kami percaya di dalam Engkau Tuhan, masa depan kami ada dan pengharapan kami gak akan pernah hilang. Engkau memberkati teman-temanku yang nonton live streaming ini ataupun yang nonton tayangan ulangnya. Biar apapun yang kami kerjakan, kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Kami putuskan hari ini untuk kami mau mengubah kehidupan kami. Kami putuskan hari ini kami ingin berbenah kehidupan kami supaya kehidupan kami dijaga dan disertai sama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, thank you buat semua Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan.